Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Antusiasme warga negara Indonesia di Korea Selatan menyambut Presiden Joko Widodo demikian terasa saat acara Special Forum with Presiden Jokowi digelar. Bertemu dengan para diaspora Indonesia adalah agenda pembuka kegiatan Presiden Jokowi di hari pertamanya di Korea Selatan. Dan berikut liputan rekan kami, Rosalin Asmarantika untuk Anda. Ini hal yang pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah bertemu dengan para diaspora. Dan kalau Anda lihat di belakang saya, seperti inilah semangat dan kemeriahan antusiasme masyarakat Indonesia yang ada di Korea Selatan demi untuk bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Di acara Special Forum with Presiden Joko Widodo yang digelar di Lotte Hotel Korea Selatan ini ada ribuan warga negara Indonesia yang hadir dan berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Ada satu hal menarik ataupun juga bisa dibilang ini adalah hal baik, yakni rencananya pemerintah Indonesia akan membuat kartu diaspora. Kartu diaspora nanti akan memudahkan para warga negara Indonesia yang ada di luar untuk berbisnis di Indonesia, dan utamanya ini untuk mereka-mereka ex warga negara Indonesia. Ini akan memudahkan akses mereka ke tanah air dan juga akses mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Dan rencananya hari kedua, yakni tanggal 16 Mei 2016, Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan sejumlah pebisnis negeri ginseng dan juga bertemu dengan Presiden Korea Selatan. Dari Seoul, Korea Selatan, Rosalin Asmarantika, Metro TV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memulai kunjungannya ke Korea Selatan untuk menjalin kerjasama ekonomi dan bisnis antar Indonesia dengan negara ginseng tersebut. Dalam kunjungan kerjanya ke Korea Selatan, Jokowi sempat bertemu dengan warga Indonesia yang berada di Korea Selatan. Dalam pertemuan itu, Jokowi memaparkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Presiden juga memaparkan kendala yang dihadapi pemerintah saat ini, diantaranya adalah masalah pengangguran, korupsi, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Jokowi optimistis pembangunan di Indonesia bisa berjalan baik meski ekonomi global sedang mengalami perlambatan. Kunjungan Presiden ke Korea ini bertujuan membangun kerjasama bidang industri dan pengolahan sumber daya, salah satunya industri kreatif Korea Selatan. Tentu saja kita ingin pertumbuhan ekonomi kita lebih meningkat lagi. Tetapi persoalan sekarang adalah semua negara hampir pertumbuhannya turun. Tapi saya meyakini apabila tantangan-tantangan yang kita hadapi tadi bisa kita selesaikan satu persatu, insya Allah pertumbuhan ekonomi kita akan merangkak naik. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Antusiasme warga negara Indonesia di Korea Selatan menyambut Presiden Joko Widodo demikian terasa saat acara Special Forum with Presiden Jokowi digelar. Bertemu dengan para diaspora Indonesia adalah agenda pembuka kegiatan Presiden Jokowi di hari pertamanya di Korea Selatan. Dan berikut liputan rekan kami, Rosalin Asmarantika untuk Anda. Ini hal yang pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah bertemu dengan para diaspora. Dan kalau Anda lihat di belakang saya, seperti inilah semangat dan kemeriahan antusiasme masyarakat Indonesia yang ada di Korea Selatan demi untuk bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Di acara Special Forum with Presiden Joko Widodo yang digelar di Lotte Hotel Korea Selatan ini ada ribuan warga negara Indonesia yang hadir dan berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Ada satu hal menarik ataupun juga bisa dibilang ini adalah hal baik, yakni rencananya pemerintah Indonesia akan membuat kartu diaspora. Kartu diaspora nanti akan memudahkan para warga negara Indonesia yang ada di luar untuk berbisnis di Indonesia, dan utamanya ini untuk mereka-mereka ex warga negara Indonesia. Ini akan memudahkan akses mereka ke tanah air dan juga akses mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Dan rencananya hari kedua, yakni tanggal 16 Mei 2016, Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan sejumlah pebisnis negeri ginseng dan juga bertemu dengan Presiden Korea Selatan. Dari Seoul, Korea Selatan, Rosalin Asmarantika, Metro TV.